Jadi hari ini kita akan merayakan Natal bersama lingkungan Semit. Jadi dan ada keseruan yang akan kita lakukan hari ini. Jadi tunggu di Sugeng Mindang berkata, mewakili keluarga besar ibu kami, Ibu Yustina Paula Suyatmi Sutikno, pada kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih atas rawuhipun Bapak Ibu dari lingkungan Veronica dan Franciscus Assisi Semit. Pesta Santa Yohanes Rasul dan penulis Injil. Dia adalah murid yang dikasih Yesus, dan kita mohon rahmat Tuhan semoga kita pun juga semakin berusaha untuk menjadi para muridnya yang berkenan dan dikasih oleh Allah. Mari kita mengawali dengan mengakui kelemahan dan dosa kita di hadapan Allah agar kita dari peristiwa keselamatan iman ini. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Ya Allah di surga, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Puji bisa kita memohon keselamatan dan segera bagi Pak Suntono dan juga ketepan jiwa dari keluarga semua yang telah mengucap Tuhan, dan juga kita memberkati pimpinan dan kedamaian bagi rumah ini. Semoga senantiasa menjadi tempat di mana iman bertumbuh. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, Engkau mewahyukan kepada kami rahasia sabdamu lewat sampai Rasul-Mu. Kami mohon semoga kami Kau beri akal budi yang jernih untuk memahami sabda kehidupan yang dengan cemerlang diwartakan dan perkataan kabar gembira oleh Yohanes. Sebabnya Tuhan gambar kami yang bersama dengan Dikau dalam hidup sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami, yakni firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi serta memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa. Dan yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, yakni Yesus Kristus.
Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Refren, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendekati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu lebih cepat larinya daripada Petrus sehingga ia lebih sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tiba Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di kain kafan itu, namun agak di samping di tempat yang lain dan sudah bergulung. Maka masuk juga murid yang lain itu yang begitu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan kemudian percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda Yohanes Rasul, murid yang paling dikasih Yesus. Dan juga kita boleh belajar dari Maria Magdalena yang hari ini bagi saya pribadi memberikan suatu ungkapan yang menunjukkan seperti Yohanes, dia juga sangat mengasihi Yesus dan merasa kehilangan jika Yesus tidak ada di dekat kehidupannya. Ketika mendapati makam kosong Yesus, Maria berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Tentu ia mengatakan ini dengan sangat sedih karena merasa bahwa Tuhan kok diambil dari hidupku. Tuhan yang kukasihi sekarang tidak berada di dekatku dan aku merasa begitu merana. Merasa merana ketika merasa Tuhan diambil dari hidup mereka. Tuhan yang menjadi pusat, Tuhan yang menjadi pemimpin, Tuhan yang menjadi kekasih jiwa mereka. Ketika itu diambil dari hidup mereka merasa sungguh tidak akan berarti, sungguh kosong rasanya. Hal ini mungkin dan semoga kita alami ketika kita tidak ikut deklarasi di bulan 1 minggu saja dan merasa Tuhan diambil orang di situasinya kosong. Bersyukur karena kita kemudian terbukti telah menetapkan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Namun kita juga patut bersedih, patut berhati jika banyak di antara kita yang Tuhannya sudah diambil dari hidupnya dan dia tidak merasa apa-apa, merasa baik-baik saja, tidak ikut
minggu sebulan ini selama bulan ini orang-orang yang mungkin tidak mencintai Tuhan, tidak menempatkan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Dan hari ini pula kita akan mendekat bagi rumah ini, dan bagi siapa pribadi, rumah merupakan tempat di mana keluarga menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup keluarga ini. Keluarga bukanlah menjadi tempat pewarisan agama. Artinya anak saya di agama Katolik, itu namanya hanya mewariskan agama. Keluarga diajak untuk menjadi tempat mewariskan iman, mewariskan Tuhan sebagai pusat hidup anak-anak di tengah keluarga mereka, sehingga mereka ketika Tuhan itu diambil dari orang, diambil dari hidup mereka, tidak punya kesempatan untuk berbagai macam hidup rohani, mereka bisa sambat seperti Maria di Injil kali ini, Tuhanku telah diambil orang. Maka semoga rumah ini yang kita berkati sungguh menjadi tempat bertumbuhnya iman bagi mereka yang tinggal di sini, tempat di mana pewarisan iman itu sungguh-sungguh terjadi. Sarana rumah ini menjadi tempat doa, menjadi tempat di mana keluarga menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup mereka, dan mereka menjadi para murid yang dikasih Yesus seperti Yohanes dan Petrus, dan tentu juga Petrus dan Maria Magdalena. Mari kita menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup kita, dan jangan pernah membiarkan Tuhanku bisa diambil orang. Kita jaga asal Tuhan yang ada di hati kita. Kita jaga iman kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berkumpul hari ini dengan senang hati memohon kepadamu, semoga menunjukkan doa-doa kami. Ya Tuhan, kami mohon berikanlah keselamatan dan sekian bagilah kasih tolong untuk tempat ini. Kami mohon. Kami juga mohon keberhasilan bagi telah personal yang telah mengajakmu. Kami mohon. Tuhan Allah kami, sambil mengenang, mendoakan, memberikan bantuan bagi para keluarga di lokasi bencana maupun mereka yang belum beroleh tempat tinggal yang layak, kami berterima kasih untuk rumah ini dan bangunan yang kami huni selama ini. Semoga rumah menjadi tempat tinggal yang memberikan perlindungan dari berbagai perubahan cuaca, sekaligus tempat berkegiatan bermakna bersama tetangga dan kerabat, sehingga menjadi berkat juga bagi lebih banyak pihak. Marilah kami mohon. Kami juga berdoa untuk Uskup, Romo Markus dan warga dan para imam, semoga senantiasa sehat semangat dalam berkarya, dilindungi dan dibimbing Allah yang Maha Kasih, sehingga mampu melayani umat dengan penuh sukacita. Marilah kita mohon. Bagi seluruh umat yang hadir di tempat ini maupun yang tinggal di Semin, semoga rahmat karunia Allah senantiasa memampukan mereka untuk hidup sehat, rukun, sejahtera, dan bahagia. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, telah segala doa dan ungkapan hati kami, semoga Engkau berkenalkan dan mengabulkannya doa kami sepanjang segala masa. Kita siapkan persembahan kita. Yesus, anakku yang hidup di sana.
belas kasih-Mu, bebas dosa dan Kau jauhkan dari semua gangguan, sambil merayakan dan berangkat Yesus Tuhan kami, dan rasa yang mulia berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersama-mu.
kalian dan semua orang yang namanya kita bawa dalam doa di perjamuan Ekaristi ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Selamat pagi, berkah dalam. Atas nama keluarga Terah Pawiro Sutomo mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu semua dan juga untuk tahun baru yang akan datang. Kami sangat bergembira, sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu juga Romo yang telah berkenan memberikan misa dan juga berkat untuk rumah ini. Bapak Romo, Bapak Ibu yang kami hormati, kami pada pagi hari ini ya, sebenarnya juga merupakan suatu acara pertemuan kerah. Jadi kami ada acara pertemuan kerah Pawiro Sutomo ya. Lalu kami mempunyai keinginan kalau begitu kita sudah lama tidak pernah ketemu dengan, lalu kami mempunyai pemikiran ayo kalau ketemu sebelum apa itu yang ada di Semen, karena sudah lebih dari 15 tahun kami tidak mengadakan acara Natalan bersama dengan masyarakat di wilayah Semen. Untuk itu maka kami lalu terayo kita berusaha untuk mengadakan pertemuan Natalan dengan masyarakat Katolik di lingkungan kita. Kok rasanya lama tidak ketemu, tidak apa ya, rasanya kangen gitu. Nah, oleh karena itu, karena terus terang saja ya, sekarang ini dari Mbah Pawiro yang 9 itu tinggal saya. Semuanya sudah cuman Gusti. Kalau dulu pada waktu masih komplit itu kami selalu Natal, mungkin Natal ada perayaan Natal bersama dengan masyarakat lingkungan. Lalu kalau hari raya Idul Fitri kita juga ada sawaran, tapi sudah lama sekali setelah yang sepuh itu sudah mulai tidak ada. Lalu sekarang tinggal saya, kok saya kepengen yuk kita gitu, dengan tujuan biar nanti anak cucu itu yang meneruskan, sering mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Sebelumnya matur sembah nuwun Romo sampun karso mimpin misa wilayah Semen omahe kita dan Semen Mesjid sangat matur nuwun nggih kok bile Romo nanti kami itu dengan Bapak Ibu dari Romo itu sangat dekat Nun Sewu. Ibu Romo itu bersama-sama dengan kami dulu aktif di wanita Katolik. Jadi Bu Anik itu ketua bidang, saya anggotanya, sehingga sering kebetulan kok ditambah lagi ini saya punya mantu Miko
itu masih saudara dari orang tua Romo, masih saudara kandung. Nah malah lalu lebih lagi, ditambah lagi Mbak Perkis non sewu kakak dari Romo itu kok dapat suami juga masih saudara kakaknya, adiknya Mas Agam. Nah tadi mbok menawi Romo iki njuk ngalur sedulur. Jadi ada kalau orang Jawa mengatakan ini sedulur katut ya sambede gitu ya. Nah itulah yang kemudian kami sangat hari ini sangat bahagia. Jadi nanti setelah non sewu Bapak Ibu kundur, nanti kami masih akan ada pertemuan terakhir karena biasanya memang kita lalu ngomong-ngomong, ada hal-hal yang perlu disampaikan. Sekali lagi saya sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara misa ini. Mudah-mudahan dengan acara ini lalu kita akan menjadi terikat kembali bahwa kami adalah dari keluarga Semen. Ya, jadi terah juga terah dari Mbah Tanyo Putri itu Semen, sehingga kami nanti ada ikatan ikut agen dan mungkin ada kenang-kenangan dari sesuatu dari terah Yang lain kami dari keluarga hanya bisa menyampaikan sugeng gundul. Ada surat lebihnya yang bisa kami sampaikan, bisa disempurnakan oleh Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun, terima kasih, sugeng gundul, berkah kami. Amin. Jadi nanti ini mekanismenya adalah tanya jawab. Bukan tanya jawab, saya nanti misalkan nomor 1, nanti kalau misalkan bisa menjawab dapat, kalau enggak nanti akan dilanjutkan di nomor berikutnya gitu. Oke enggak ya? Ada yang kurang mengerti? Kita sambil jalan aja semuanya ya. Ya, yang pertama nomor 1, siapa yang dapat nomor 1? Ayah. Dan pertanyaannya ya sabar. Nah pertanyaannya sebenarnya dapat dari nggak perlu bukan. Pertanyaan nomor itu maksudmu. Pertanyaan nomor 50 Mbak Kunti. Ibunya ya. Tokoh Alkitab yang dikenal sebagai ibu dari Yesus siapa Bu? Betul. Dapat 1. Dapat 1. Ya silakan. Yang dapat nomor 2, nomor undian nomor 2 yang mana? Oh ya ibunya yang itu. Nah, ini ya dapat nomor berapa ini? Pertanyaannya. Nomor tempat kelahiran Yesus menurut Alkitab siapa Bu? Perkenalan dulu ya. Kenalan namanya. Siapa Bu? Wasiati ya. Siapa? Di mana tempat Yesus dilahirkan? Di mana? Pado? Lagi Bu, ulang lagi. Oh betul, ibunya betul. Kasih.
Hari besar yang dirayakan umat Katolik selain Natal apa? Ayo Bu. Jangan dibantu ya. Perkenalan dulu. Oh, nggih. Apa jadinya? Betul, betul saudara-saudara? Betul. Sekarang nomor 23 siapa? Ayo, Bapak, ayo pertanyaannya. Yang sering digunakan melambangkan Natal apa, Pak? Waduh, setuju nggak? Bapak Sama Widianto. Oh ya, Bapak menurut Bapak apa warnanya gawinnya dari? Putri. Oh putih. Setuju nggak? Apa ada warna lain? Oh ya oke, cocok berarti. Udah kasih. Pokoknya setuju kalau yang namanya benar. Nomor 20. Gak ada 20, padahal mobil loh ini. Nomor 46. 48. Oh, ayo Ibu, ayo. Hiasan yang sering dipasang di atas pohon Natal apa Ibu? Bintang. Betul sebenarnya, tapi perkenalan dulu. Oh iya, apa Bu? Promo kopi. Bintang apa? Bintang 7. Oh ya, oke. Betul. Kasih. Lanjut. Sekarang nomor 34. Oh ya. Siapa saja orang Majus dari Timur itu kan ada 3. Bisa disebutkan apa enggak? Kalau enggak dipikir, oh bisa tapi kok enggak kasih? Waduh, lah 3. Masalahnya bosnya tahu enggak? Enggak. Bosnya juga enggak tahu lah, nek salah ya, Mbak. Kenalan dulu, Mbak. Siska. Oh, namanya Mbak Siska ya. Jawabannya, Mbak? Melchior. Baltasar, Baltasar. Oh, iya betul. Kasih. Top. Keren ya, Mas jawab kesini ini. Kamu tahu cerita nama dulu nama. Oh ya, kamu tahu ceritanya? Madep sana. Sapa dulu semuanya. Halo. Kamu tahu cerita Daud dan Goliat? Oh, iya toh Kak, mau sebut. Salah, waduh. Jadi soal salah aku mau. Siapa bapak orang percaya? Siapa bapak dunia menurut Alkitab? Bapak semua orang menurut Alkitab siapa? Di sini temanya mau kekeluargaan juga bisa dibantu ya saudara-saudara. Ya, ini biar family. Nomor 35. Pakai kayu apa? Kayu apa? Betul. Ayo kasih. Terima kasih Ibu. Kayu jati paling ya yang awet. Nomor 33. Siapa namanya Ibu? Oke. Ada berapa murid Yesus? Sebutkan 5. Dibantu ayo. Betul. Satu lagi. Betul. Ayo hadiahnya. Betul. Selamat Ibu. Ini biar
Siapa namanya? Kristini lah. Pertanyaannya apa? Siapa wanita pertama yang diciptakan Tuhan? Hawa, yakin? Yakin jawabannya. Siapa suaminya? Betul. Ayo kasih hadiahnya. Udah pada lapar belum bapak-bapak ibu-ibu? Kalau belum tak lanjutin. Siapa namanya? Namanya siapa? Oh, sama. Sekarang nyanyi balonku dulu, nanti tak kasih hadiah langsung. Yuk, 1, 2, 3. Terus. Aku kok mundur mundur. Merah muda dan biru. Terus. Meletus. Bapak. Pinggang. Tanya, nilai itu berapa gitu? Nilai itu berapa? Tuh nilainya waduh lah 7 dapat enggak? Mau enggak? Mau ya wes dikasih. Ya kasih semua. Terakhir, oh jangan terakhir loh, banyak ini 18. Anak-anak kecil nyanyi. Mau nyanyi apa namanya? Lupa. Rumahnya mana? Oh, di Semeno. Suka nyanyi lagu apa? Blackpink? Enggak apa? Sukanya apa? Boleh, bebas. Nanti ditonton para juri-juri. Pelangi-pelangi. Ya, ada nyanyi pelangi. 1, 2, 3. Yang teriak. Nah. Yang biru. Kalau yang apa ditonton? Siapa gerangan pelangi? Tanya, nilai itu berapa? Nilai itu berapa? Nanti kalau di bawah 5 nggak dapat gajinya. Ayo. Nilai itu berapa? Nilai itu berapa ibu? 100. Oke. Mau bilang lagi? Terima kasih semua. Terima kasih semua. Ayo, kenalan siapa tahu? Siapa? Bu Tati, ayo pertanyaannya. Berapa jumlah perintah Berapa jumlah perintah Allah? Nomor 4 apa? Bantuannya ya. Aduh. Betul, hadiahnya kasih masa berapa? Nomor 40? Aduh, kasih banget. Ada juga ya, benar tiga. Gabriel. Betul. Jangan perang dong. Jangan perang dong. Betul. Jadi yang mengalahkan kejahatan ya. Lah iblisnya siapa? Enggak tahu iblisnya siapa mau doan. Ya baik. Ya, terima kasih. Terima kasih.